Feeling so high, feeling so low, feeling you never be gone. Oh, feeling so high, feeling so low. 어느 날 세상이 멈췄어. 아무런 예고도 없이 몸은 기다리. Halo semuanya, salam kenal bagi kita semuanya. Perkenalin, nama saya sendiri Joshua Tukatorop dengan nomor induk mahasiswa 72232100018, yaitu dari program studi manajemen Stambuk 2022. Dan video kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu video pengantar akuntansi dari Mam Esa atau Ibu Esa Setiana, yaitu dengan tugas untuk membuat sebuah video A Day in My Life selama saya menjadi mahasiswa Unimed. Hai teman-teman, baik, inilah video vlog saya A Day in My Life selama menjadi mahasiswa Unimed. Oke, pada pagi hari ini karena kita masuk pada mata kuliah yang pertama, yaitu pada pukul 8, maka kita harus bangun lebih cepat tentunya. Karena di Unimed terlambat 15 menit maka tidak akan bisa masuk lagi. Jika terlambat 14 menit masih bisa masuk lagi. Oke, karena kita masuk pagi maka kita bangunnya lebih pagi juga. Itu kita bangun di jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Masuk nanti kuliah di jam 8 waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman, di beberapa menit sebelumnya video ini saya telah memperlihatkan itu kehidupan saya selama menjadi mahasiswa Unimed, mulai dari bangun hingga pada saat ini. Untuk video selanjutnya kita akan ngapain? Oke, tentunya karena kita mahasiswa, tentunya kita mandi dulu sebelum ngampus. Oke, langsung kita ikuti selanjutnya. Sekitar. Oke ya teman-teman, karena kita adalah mahasiswa baru Unimed, jadi kalau mahasiswa baru Unimed itu diwajibkan untuk memakai seragam hitam putih dengan kemeja putih dan celana hitam. 오늘도 비가 내릴 것 같아. 흠뻑 젖어버렸네. 아직도 멈추질 않아. 저 먹구름보다 빨리 달려가. 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐. 몹시 아프네. 세상이란 놈이 지갑기. 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기. 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤. 겨울이 오면 내 시자 더 뜨거운 숨. 끝이 보이지 않아. 출구가 있긴 한가발이 뜨지지 않아. 잠시 두 눈을 감아 여기 내. Sebelum kita berangkat ke kampus, kita harus terlebih dahulu yaitu menyiapkan buku kita. Karena di mata kuliah pengantar akuntansi di Unimed, jikalau kita ketinggalan buku, yaitu buku kita atau buku paket kita, maka kita tidak dianggap hadir jika kita meninggalkan buku tersebut. Jadi kita harus siap-siap sebelum berangkat, harus memperhatikan apakah kita telah membawa buku-buku yang akan kita pelajari nanti. Dan karena masih banyak tugas yang harus saya kerjakan nanti di kampus, jadi juga kita harus menyiapkan laptop kita untuk mengerjakan nanti tugas-tugas kita di kampus, teman-teman. Sebelum kita berangkat ke kampus, terlebih dahulu kita makan. Selamat makan teman-teman. Oke teman-teman, sekilas info teman-teman bahwa saya yaitu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A teman-teman, yaitu di kompleks HKBP Medan Sudirman teman-teman. Jadi jikalau saya ingin ke kampus teman-teman,
maka itu jaraknya ke kampus kurang lebih 10 km teman-teman. 10 km. Jadi jikalau di sini di Jalan Jenderal Sudirman kayaknya gak ada angkot yang lewat teman-teman. Jadi untuk berangkat ke Universitas Negeri Medan itu saya biasanya naik Transmetro Daily teman-teman, yaitu sebuah bus dari pemerintah Kota Medan teman-teman. Jadi dari Jalan Jenderal Sudirman saya akan naik bus dan turun di Lapangan Merdeka Medan, dan dari Lapangan Merdeka Medan akan naik bus lagi yaitu ke Aksara, dan dari Aksara saya akan naik angkot lagi teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat. Oke teman-teman, untuk kita naik bus yang pertama, maka saya akan naik bus yaitu dari halte Le Polonia Hotel and Convention teman-teman. Untuk lebih dekat lagi saya menunggu bus sini teman-teman, karena jaraknya hanya sekitar 200 meter dari tempat saya. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, karena waktu kita sudah sangat terancam untuk terlambat teman-teman, jadi saya memutuskan untuk naik angkot saja. Kalau naik bus itu relatif lebih lama teman-teman, karena bus itu banyak haltenya untuk berhenti, sedangkan angkot itu biasanya lebih cepat kita untuk sampai ke tujuan kita teman-teman. Jadi kita memutuskan untuk naik angkot saja teman-teman dari Lapangan Merdeka ke Medan, untuk ke Universitas Negeri Medan. Baik teman-teman, saya akan menceritakan suka maupun duka saya selama saya belajar di mata kuliah pengantar akuntansi dengan Ibu Esa Sekiana. Apa saja suka dukanya, saya akan menerangkannya dalam video ini. Suka dan duka saya selama belajar mata kuliah pengantar akuntansi, saya mulai dengan suka maupun dukanya juga. Yang pertama yaitu ada aturan dalam kami di mata kuliah pengantar akuntansi. Yang pertama, dilarang berbicara. Di sini saya memiliki suka maupun dukanya. Terkadang saya sukanya itu di mana aturan ini membuat mahasiswa untuk menghargai dosen. Saat dosen berbicara, mahasiswa diharapkan untuk mendengar. Tapi ada dukanya yaitu di mana ketika keseringan kita pengen mengungkapkan sesuatu kepada teman kita, tapi kita sulit. Contohnya saat mau kuliah kita pengen mengungkapkan sesuatu, nanti kita pulang begini, tapi tidak bisa. Jadi saya pernah mengalami hal tersebut. Jadi saya sistem nulis sama teman saya. Saya tulis dalam suatu kertas, terus saya kasih kepada teman saya. Teman saya pun begitu. Jadi ada suka dan dukanya dari aturan ini. Selanjutnya, dilarang makan dalam kelas. Sebenarnya ini terhadap suka karena ini membuat kita disiplin. Selanjutnya ada dilarang main HP. Ini membuat kita disiplin juga, itu adalah sukanya. Karena kita harus menghargai dosen di saat dosen berbicara maupun teman kita berbicara. Tapi ada dukanya itu karena kita adalah zaman modern sekarang, memang kita sangat sulit untuk pisah dari HP. Itu adalah sebuah dukanya. Tapi sukanya kita membuat kita disiplin terlebih. Selanjutnya ada dilarang masuk 15 menit setelah kuliah dimulai. Ini ada sukanya itu membuat kita disiplin teman-teman, disiplin dalam waktu. Dukanya yaitu terkadang saat kita masuk pagi, kita harus cepat berangkat dari tempat kita, dimana saya itu sudah lumayan relatif jauh daripada Unimed, jadi saya harus tergesa-gesa terkadang-kadang jika kita masuk pagi.
Apalagi jika masuk jam 8, jadi itu batasnya sampai jam 8:15. Tapi puji syukur saya sampai saat ini belum pernah sampai jam 8:15 terlambat. Saya hanya sampai jam 8:14. Selanjutnya ada juga aturan IWESA, yaitu dilarang tidak membawa buku. Suka dari aturan ini membuat saya disiplin, teman-teman. Tapi ada dukanya, yaitu di pertemuan yang keempat saya pernah tidak membawa buku pengantar akuntansi. Dukanya di saat itu saya tidak membawa buku, walaupun saya hadir, maka saya dianggap tidak hadir, teman-teman. Itu adalah sebuah aturan yang tentunya membuat ada sukanya membuat saya untuk disiplin, tapi dukanya ya saya, walaupun saya datang, saya dianggap tidak hadir, teman-teman. Selanjutnya ada sistem dari IWESA di mata kuliah pengantar akuntansi yang membuat saya terkadang heran juga, ada sukanya maupun dukanya. Yaitu di pertemuan pertama kami hanya membahas RPS, di pertemuan kedua kami membahas atau disuruh membuat video perkenalan diri. Sini ada dukanya, teman-teman, yaitu di saat tugas ini saya membuat sebuah kesilapan, yaitu di saat membuat video itu saya memakai kaos saja, tidak memakai kemeja seperti ini. Dimana di aturan itu sebenarnya harus memakai baju formal seperti ini, tapi saya memakai kaos. Saat itu saya dapat pengurangan nilai dan saya dapat nilai 95 saja karena saya memakai kaos, teman-teman. Selanjutnya saya juga heran di saat pertemuan ketiga, teman-teman, dimana pertemuan 3 kami tidak ada belajar juga, teman-teman. Saya itu IWESA lebih mengarah ke perkenalan diri dari IWESA dan cerita tentang IWESA selama perjalanan hidupnya. Jadi ini membuat saya ada dukanya. Dukanya itu menurut saya 2 pertemuan kami tidak belajar. Saya merasa sedih karena tidak ada mendapatkan pelajaran. Sudah sampai pertemuan 3 tidak dapatkan pelajaran, teman-teman. Akan tetapi secara tidak langsung sebenarnya IWESA memberikan kami pelajaran, tapi bukan pelajaran dari buku, tapi pelajaran hidup bagi kami. Beberapa pelajaran hidup yang diberikan IWESA kepada kami yaitu pertama, IWESA menekankan yaitu pentingnya public speaking, teman-teman. Public speaking itu membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang-orang sekitar kita. Yaitu yang kami turun ke lapangan, kami menerapkan public speaking tersebut kepada pedagang atau penjual dari sebuah warung, teman-teman, dan bermanfaat juga dalam kehidupan kami. Selanjutnya dalam pemilihan pasangan harus menggunakan ada rangkaiannya. Itu sangat bermanfaat, teman-teman, karena agar nanti kita setelah memiliki hubungan kita tidak menyesal atau salah pilih orang, begitu, teman-teman. Selanjutnya ada juga pentingnya keluarga, itu dari IWESA, di mana IWESA meninggalkan tugasnya atau pekerjaannya sebagai auditor demi anak, teman-teman, meninggalkan uang demi anak, di mana IWESA menerapkan sebuah sistem, yaitu anak itu harus mendapatkan nilai-nilai hidup, yaitu dari seorang ibu, bukan dari seorang yang dipekerjakan untuk anak tersebut, teman-teman. Atau dapat kita katakan harus dari ibulah ilmu-ilmu atau pelajaran hidup kepada anak, bukan dari orang-orang yang dipekerjakan untuk anak tersebut. Selanjutnya IWESA juga itu bercerita tentang IWESA lebih mementingkan pilihan hati atau kata sendiri daripada uang. Di sini sebelumnya ketika IWESA telah lulus, IWESA bekerja di yang paling penting ini di Telkomsel, teman-teman. Tapi IWESA lebih memilih menjadi dosen, teman-teman. Dimana di Telkomsel IWESA telah bergaji puluhan juta, sedangkan di saat IWESA menjadi dosen yang pertama dari puluhan juta menjadi pernah ceritakan 800.000, teman-teman. Secara pikir atau pola pikir kita itu sebuah pilihan yang salah, teman-teman. Tapi jika kita pikirkan, lebih baik kita mengikuti kata hati
daripada kita kaya, teman-teman. Karena saat kita memiliki penghasilan yang banyak, tapi hati kita tidak senang, juga tidak ada gunanya, teman-teman. Lebih baik di saat kita penghasilan lebih dikit, tapi hati kita senang, itu jauh lebih baik, teman-teman. Jadi sukanya di situ bagi saya mendapatkan banyak motivasi dari Ibu Esa, yaitu motivasi hidup. Selanjutnya di minggu keempat, 5 dan 6 itu kami belajar akuntansi. Di sini walaupun waktunya singkat, tapi Ibu Esa dapat menerangkan sama kami beberapa bab secara sekaligus dalam 3 minggu itu. Itu ada suka maupun dukanya, teman-teman. Sukanya itu di saat kami belajar akuntansi itu banyak ilmu kita yang bertambah. Selain itu banyak juga arahan dari Ibu Esa yang sangat bermanfaat, terlebih kepada saya juga sangat bermanfaat. Dan ada juga dukanya, teman-teman. Dukanya itu di saat kita offline, dimana dari SMA saya telah online, tiba-tiba menjadi offline lagi. Itu banyak suatu hal kebiasaan yang sudah sulit dirubah menjadi harus kita rubah dalam waktu cepat di saat kita offline, teman-teman. Contohnya di saat kita offline, kita tidak usah mandi lagi, tidak usah ganti baju lagi, kita dapat mematikan kamera di saat Zoom. Di saat ditanya kita dapat membuat alasan begini. Di saat offline kita tidak bisa begitu. Ketika kita ditanya, kita menjawabnya dan apa yang kita ketahui. Ketika online kita bisa mematikan kamera, di saat offline kita tidak bisa begitu. Kita harus bertatap langsung dengan dosen. Itu dukanya selama kuliah offline, teman-teman. Selain itu juga harus mengejar waktu, seperti saya harus mengejar waktu untuk naik bus 2 kali, naik angkot 1 kali, teman-teman. Dan saya pernah juga terlambat beberapa menit untuk masuk ke kelas. Selain itu, duka di saat kita offline itu di saat kita diberikan pertanyaan tetapi tidak dapat menjawab juga menjadi sebuah benturan dalam hati kita bahwa sebenarnya masih banyak yang tidak kita ketahui tentang dunia ini atau pelajaran-pelajaran, jadi kita harus lebih giat lagi. Itulah suka maupun duka saya selama kuliah, tapi ada juga suka duka yang satu lagi, yaitu minggu ke-7. Inilah minggu kami terakhir untuk offline di semester ini. Sukanya itu kami dapat merealisasikan public speaking kami ke orang di sekitar kami, itu kepada penjualan atau pedagang. Dukanya yaitu di saat pengerjaan kelompok tersebut kami banyak melakukan perbedaan pendapat, itu biasa, tapi kami itu banyak melakukan kesalahan dalam melakukan pengerjaan kelompok kami. Dalam kehidupan kami 7 hari melaksanakan mini riset, kami merasakan banyak kesalahan yang perlu masih kami perbaiki. Itu adalah dukanya. Terus di saat kami untuk mengirimkan tugas, yaitu tugas dikumpulkan jam 1, kami selesai 20 menit sebelum deadline, tapi di kampus itu tidak ada jaringan. Kami itu sangat lelah untuk mencari jaringan. Demikianlah teman-teman suka maupun duka saya selama saya kuliah di mata kuliah pengantar akuntansi dengan Ibu Esa Setiana. Oke, akan kita lanjutkan dengan kehidupan saya pulang dari kampus, teman-teman. 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변하네. 늘 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일도 함께 이어보자고. 멈춰있지만 어둠에 숨진 빛은 더 떠오르니까 끝이 보이지 않아. 출구가 있긴 한겹만이 뜨지지 않아. 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘 미래로 다. Halo teman-teman, selamat sore. Ya teman-teman, kita udah turun dari angkot, teman-teman, pulang dari kampus. Itu
Biasanya saya kalau sore itu dari Unimed ke Lapang Merdeka naik angkot, dan setelah dari Lapang Merdeka ke tempat saya itu biasanya jalan kaki kalau sore-sore teman. Alasan saya jalan kaki itu bukan untuk hemat atau apa ya teman-teman, tapi saya memutuskan untuk berjalan kaki itu untuk kesehatan saya sendiri teman-teman. Dimana kalau kita selama kampus atau kuliah begitu teman-teman, tentunya kita banyak duduk lah, kita banyak kurang pergerakan. Jadi saya selalu berusaha untuk 100 hingga 1 kiloan lah jalan setiap harinya teman-teman, untuk nanti tidak kurang pergerakan kayak itu teman-teman. Nanti takutnya jadi sebuah penyakit. Itu dari tempat saya, dari Lapang Merdeka ke HKBP Medan Sudirman di dekat Taman Ahmad Yani itu sekitaran 1 kilo lebih lah, 1 kilo hingga 2 kilo lebih teman-teman. Saya akan jalan seperti ini. 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한겹발이 뜨지지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘 미래로 달아나자 like an echo in the forest 가는 앞도 나오겠지 아무 에고 없던 듯이 Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky Setelah sampai di tempat kita teman-teman, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, karena jalan yang sudah cukup lumayan jauh, tentunya kita keringat. Itulah yang kita inginkan untuk mengurangi rasa lelah juga, atau menambah rasa lelah, tapi tentunya itu untuk menambah kesehatan kita.